lulus S1, oh mau ngejar karir dulu, punya anak satu, punya anak kedua, kayaknya ini sudah saatnya aku untuk ngambil S2, karena dengan kita mengambil S2, insya Allah akan mendapatkan karir yang lebih baik, sehingga bisa mendapatkan hasil lebih baik dan tentu bisa mensupport anak lebih baik. Hai, welcome to my YouTube channel. Dan hari ini kita akan ngebahas topik yang spesial banget, terutama untuk para perempuan yang punya ambisi ataupun buat ibu-ibu yang pengen S2. Karena hari ini ceritanya tentang mama bisa S2. Makanya langsung aja aku tarik ini bestiku Fresh from Sydney ya. Fresh from Sydney ya, karena dia berhasil bisa S2 dan sebagian disubsidi oleh sekolahnya ya. Oke. Namanya Bianca ya. Tadi belum dikenalin lupa. Hai, maybe bisa kenalin diri dulu, Bi. Halo, nama aku Bianca. Sekarang lagi kuliah S2 di Sydney. Oke, S2 candidate. Coming soon. Ya, coming soon. Nah, ini menurut aku hebat banget buat seorang Bianca turun gunung. Karena kalau kalian harus tahu, kalian lihat sendiri nih ya, dulu nih CV-nya nih. Kenapa sih akhirnya seorang Bianca yang udah mencapai level karir yang tinggi memutuskan untuk S2 ini? Oke. Yang paling pertama tuh sebenarnya aku udah pengen banget S2 tuh dari lama gitu ya. Cuman selama apa? Dari mulai lulus S1 sebenarnya. Dari mulai lulus S1, cuman kan lulus S1, mau ngejar karir dulu. Tunggu ini, punya anak satu, punya anak kedua gitu kan. Nah, terus kemudian di perjalanan karir ini alhamdulillah naik terus. Alhamdulillah. Nah, kemudian saat tentu kan selalu punya ambisi-ambisi untuk aku kalau udah 2 tahun lagi maunya jadi ini, 2 tahun lagi mau jadi ini gitu kan. Nah, pas saat lagi mikirin planning goals itu gitu ya, dan waktu itu kebetulan di kantor lagi ada opportunity untuk naik gitu ya. Cuman tiba-tiba diri sendiri tuh kok nggak pede ya gitu kok mendadak nggak pede, kenapa ya kok nggak pede, itu sih sebenarnya ambisi dari diri sendiri aja sebenarnya sih, nggak dari kantor atau dari itu kan, nggak harus kamu harus S2 untuk achieving this level, enggak gitu kan. Cuman dari diri sendiri tuh kayak kayaknya kurang nih ilmunya, plus juga anak-anak tim-timku tuh udah pada banyak S2 semua. Jadi gitu anaknya kan udah S2, ya mamahnya belum. S1 gitu kan. Jadi dari situ kayak mungkin saya kalau berada di posisi yang di promosi tersebut, kalau saya sudah punya ilmunya lebih baik, mungkin saya bisa menjalankan tugasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan sekarang nih gitu. Nah, dari situlah kepikiran ide untuk kayaknya aku kayak butuh S2 deh. Kayak this is the time aku butuh untuk S2 gitu. Dan mungkin nih ya, kayak gue sempet ngerasain sih gitu, kalau mencari jalur karir profesional, apalagi di perusahaan multinasional, perusahaan internasional, ada certain requirements untuk kamu misalnya mau ke level board of director ya, langsung aja nih memang memerlukan S2 ya kan, untuk dinilai kemampuannya, prestigiousnya, dan apa aja yang sudah dilalui baik dari experience dan juga education ya. Tapi sebenarnya ini nggak menutup untuk buat mamah-mamah yang bekerja di corporate gitu, atau yang wanita yang pernah bekerja, atau yang, nah ini cocok juga buat mamah-mamah yang dulunya pernah bekerja terus kemudian karena memutuskan punya anak jadi career break terus membesarkan anak, atau bahkan buat mama-mama yang dulunya sudah kuliah S1 terus punya anak, sekolahnya berhenti gitu. Menurutku dengan kita punya anak, dengan kita berkeluarga, itu tidak berarti karir kita ataupun pendidikan kita juga stop gitu kan. Dan it doesn't mean bahwa ibu rumah tangga tuh tidak butuh kuliah S2 gitu kan. Kalau memang mamah masih pengen belajar, kenapa enggak untuk ambil S2, walaupun mungkin pasti kalau ambil S2 emang mau kerja lagi, orang aku cuma ibu rumah tangga, enggak gitu gitu kan. Dan mungkin ini as a golden ticket untuk kamu bisa restart new life lagi nih. Bisa berkarir ataupun self-employed, ataupun balik ke kantor lagi kan, dengan dunia yang baru. Nah, ngomongin S2 biasanya terdengar nada-nada sumbang. Ngapain sih ibunya S2? Ngapain sih gitu? Dana pendidikan mah buat anak, buat orang tua tuh udah cukup gitu. Sebenarnya berapa sih biaya S2 yang harus disiapkan nih? Apalagi kalau negara tujuannya tuh
kayak kamu gitu di luar negeri gitu. Sebenarnya kan kalau mamahnya makin pinter, kuliahnya makin tinggi, siapa tahu insya Allah pekerjaannya lebih bagus dan bisa menghasilkan uang lebih banyak, dan tentu dana pendidikan buat anaknya akan lebih banyak lagi gitu kan, akan lebih baik lagi gitu kan. Nah, dana pendidikan yang harus disiapin itu memang nggak sedikit, banyak jalan ninjanya kok sebenarnya gitu kan. Cuman yang udah pasti depan mata adalah satu tes IELTS pendidikan. Jadi ini biaya yang harus disiapkan. Palingnya yang minimum dulu ya, adalah pasti biaya tes IELTS. Negara mana? Mostly negara-negara yang seperti Inggris, Eropa, sama Australia itu pakainya IELTS. Tapi kalau Amerika setahu aku TOEFL ya, kalau nggak salah. Nah, karena aku ambilnya Australia berarti harus IELTS. Nah, IELTS itu sekitar $300 ya kalau nggak salah. Untuk ujiannya? Untuk tesnya. Preparationnya ya? Bukan. Tesnya saja $300. Jadi kalau kamu gagal, mulangnya lumayan ya. Sedih banget, jadi jangan sampai gagal ya guys. Nah, itu $300 untuk tes IELTS. Nah, dari setelah tes IELTS-nya itu adalah pasti kita apply untuk visa pelajar dulu. Nah, untuk negara Australia itu $1.600 untuk biaya visanya. Nah, baru pilihan kampusnya nih. Kalau kamu mau pilih kampus-kampus yang top university, biasanya kampus-kampus negeri tuh kayak University of Sydney atau pokoknya kampus-kampus negeri gitu, itu tuh range-nya sekitar $100,000 sampai lulus sekitar 1 M. 1 M berapa tahun tuh? 2 tahun biasanya. Oke. Nah, kalau kamu yang mana nih? Saya biasanya paket hemat, Bu. Gitu. Jadi saya tuh aku menemukan kampus yang menurutku tuh unik gitu ya. Satu, dari sisi biaya itu nggak semahal kampus-kampus Ivy League gitu ya. Dari yang biasanya 100 ribuan ini cuma 40 ribuan saja selama 2 tahun. Oh, nice. Nah, dan kenapa bisa sampai 40 ribuan? Karena nanti kamu di 6 bulan terakhir itu magang. Nah, jadi selama kamu magang atau work integrated learning itu, you don't have to pay the tuition. Gitu. Jadi selain kamu belajar selama 1,5 tahun, kamu langsung bisa meng-execute lah tuh ilmu-ilmunya, dan kampusnya milihin loh. Jadi dapat opportunity-nya dari kampusnya. Kampusnya tuh bantuin pilihin, nempatin kamu tuh cocoknya ke kerjaan mana, di perusahaan mana sesuai dengan jurusan kamu. Karena dari for me itu perfect banget kan, udah nggak harus bayar tuition dan ke-expose dengan global market juga kan, bisa ngerasain go international ya Bun, gitu ya, kerja di luar negeri gitu kan. Dan dibayar juga. Jadi walaupun magang itu tetap dibayar. Jadi tuitionnya nggak gratis. Pas term terakhir ya. Ya 6 bulan terakhir lah. 6 bulan terakhir plus dapat gaji malah ya. Dapat gaji. Oke. Nah, biar lebih hemat lagi ada nggak sih nih cara? Biar hemat lagi. Nah, jadi udah nemu kampus yang oke nih. Aku kuliahnya tuh di ICMS. Apa tuh? International College of Management Sydney. Oke. Nah, jadi selain biayanya jauh lebih murah, kampusnya cantik banget. Itu ada di Manly, bekas castle gitu. Jadi lihat sendiri nih videonya. Keren banget kan. Mereka menawarkan jalur beasiswa sama jalur berseri. Jadi ada 2 jalur nih. Nah, kebetulan waktu itu pas jalur beasiswa saya lagi sibuk, nggak sempet apply. Tapi alhamdulillah saya jalur berseri dapat. Jadi lumayan nih potongan biaya tuitionnya di term 2 sama term 3 tuh dapat lebih hemat lagi, dapat potongan lagi gitu kan. Itu kan lumayan banget ngurangin. Nah, on top of that, setelah term 2 atau 3 kalau bisa maintain nilai yang baik, saya bisa apply beasiswa lagi gitu. Jadi apply beasiswanya untuk next year-nya gitu kan. Jadi berarti kayak kalau misalnya kita pintar dan ambisius ya intinya bisa gitu. Kita tuh bisa loh kuliah yang nggak harus mahal gitu. Dan kalau nggak salah Australia itu banyak banget, ada Australia Award, banyak banget ya jalur beasiswanya kalau emang selain yang kampus ini ya gitu. Ternyata banyak nih banyak opportunity beasiswanya gitu. Boleh ceritain nggak sih Di, apalah rasanya nih ngerasain S1 dulu di UI sama akhirnya S2 ke Aussie? Yang paling, aku tuh dulu sempat meragukan diri sendiri. Ini pasti buat ibu-ibu biasanya saya relate tuh kayak, kalau gue udah punya anak gue masih bisa sekolah nggak sih? Otak gue masih sejalan nggak sih gitu ya? Nah ternyata pengalaman kita bekerja ini tuh sangat membantu proses S2 kita. Dan somehow aku ngerasa bahkan pada saat bedanya aku waktu kuliah di UI kan lulusan SMA nih fresh banget langsung kuliah gitu kan. Jadi tuh belum ada pengalaman sekolah sebelumnya. Jadi benar-benar masih yang kayak ngerasa overwhelmed lah gitu kan.
Tapi pas kalau S2 ini karena udah pernah ada punya pengalaman S1, jadi pas S2 tuh ternyata tidak sesusah atau tidak semenyeramkan yang aku bayangin loh Mbak, ternyata gitu kok. Karena kita mungkin dan pengalaman kerjaku tuh sangat membantu sekali dalam mengerjakan tugas-tugas. Ya. Jadi aku mau nanya, menurut kamu nih ya, kalau kamu ada kesempatan lagi, akan S1 langsung S2 atau S1 kerja dulu dan S2 ya sekarang? Aku sih menyarankan S1 kerja dulu baru S2, jangan langsung. Karena berasa tuh bedanya mana teman-teman yang punya pengalaman bekerja sama mana yang kan aku bareng sama anak-anak yang masih lulus S1 langsung S2 gitu kan. Mungkin prosnya adalah mereka masih seras, mereka masih muda, masih young, energy, gitu ya. Gen Z, ChatGPT and everything gitu kan, Canva aja buat sesuatu gitu kan. Tapi what they don't have is actually the experience bekerja gitu kan. Nah, dan experience bekerja itu sangat membantu pada grup project, karena S2 tuh isinya project terus gitu ya. Jadi akan kelihatan banget ya quality of work experience. Work experience atau work ethic tuh kelihatan banget di saat grup project dan group presentation. Itu berasa banget. Jadi ini juga mungkin sedikit info ya buat mama-mama, kalau bisa punya anak dari S1 suruh kerja dulu deh gitu ya. Kurang lebih gitu kan. Betul. Karena ternyata different level of cara bekerja, quality result, dan networknya. Betul. Tapi lo kaget nggak sih kan terakhir kuliah dia kurang lebih 20 tahun lalu kan 2005 dan sekarang memulai jadi mahasiswa lagi nih 2024 ada kayak culture shocknya gitu nggak? Culture shocknya sih yang jelas jadi gini, kita harus lebih humble ya. Kayaknya memang pengalaman ini dari nol lagi nih. Dari nol lagi gitu. Lo tuh harus mulai dari nol lagi. Lo bukan siapa-siapa. Lo tuh bukan siapa-siapa. Lo jadi siapa-siapa di negara lo gitu ya. Once lo di luar negeri, siapa lo gitu kan? No one knows you. No one knows your experience. No one knows your career. No one knows you. Dan apalagi saat lo jadi mahasiswa, even dosen lo tuh lo nggak tahu lo tuh siapa gitu kan. So they treat equally. So you have to be humble. You have to be kayak curiosity-nya tuh dinaikin. Jangan kayak masih mata kuliahnya marketing gitu kan. Padahal gila marketing doang, gue harus belajar lagi gitu kan. But it's actually ini pengalaman gue pas di tahun pertama, gue ada mata kuliah contemporary marketing gitu kan. Sebagai head of marketing saya melihat apa sih yang diajarkan. Tapi ternyata tidak, karena it's a very different it's a very new experience, it's a very new knowledge, apalagi disampaikan oleh dosen yang semuanya sudah profesor ya. Karena kan kalau S2 dosennya biasanya semua udah PhD semua gitu kan. Jadi itu you have a new knowledge, apalagi ini negara baru gitu kan. Jadi marketing yang terjadi di Indonesia dengan marketing di Australia kan itu beda gitu kan. Sehingga you get more, ternyata kalau di Australia kayak gitu ya gitu kan. Itu sih. Nah, ngobrolin nih, karena ilmu permarketingan di Indonesia dan Australia beda, berarti pengen tahu juga untuk teman-teman Indonesia yang udah pada bisa berkarir di Australia dan menetap di sana tuh boleh nggak sih diceritain? Is it possible gitu? Jadi gini, memang ini nggak tahu, ini mungkin pengalamanku, aku masih baru sih di Australia. Cuman what I see dari beberapa job interview yang aku jalanin gitu ya, I think your knowledge, your experience, it's not define you. What define you is your visa. Sorry ya. But I think kendalanya selalu di visa. Jadi kadang bukan nih mau lo jago banget, lo bisa bikin marketing yang viral banget. You get like so many words. Nothing works kalau nggak punya visa. Karena mereka Australia itu kan negara yang sangat sistematis banget ya. Jadi mereka tuh nggak ada tuh kayak Indonesia yang bisa jalur-jalur apa gitu ya. Semua harus sesuai sistem gitu kan. Jadi kalau memang kamu eligible-nya visanya adalah student yang harus cuman ada maksimum hours-nya 24 hours per minggu, ya berarti kamu harus bisa kerja di situ. Carilah pekerjaan yang bisa bekerja cuma 24 jam. Kalau untuk case-nya marketing, agak challenge tuh untuk mencari perusahaan yang mau meng-hire part time. Tapi there's a lot of possibility. Tapi di sana ada orang-orang Indonesia yang setelah S2 menetap, misalnya tuh rata-rata karirnya apa sih? Nah, memang karirnya tentu macam-macam ya, Mbak. Tapi memang
orang Indonesia tuh hebat-hebat sih menurutku ya gitu ya. Jadi itu aku tuh ngerasa di Australia tuh ngerasa kayak rumah karena apa? Ke dokternya Indonesia. Terus ke ini susternya Indonesia. Naturalisasi ya. Naturalisasi semua guys. Nggak terima pemain bola guys. Beli kopi top baristanya orang Medan. Aku ke salon, mas-mas yang top stylistnya orang Pontianak. Jadi gue kayak berasa di rumah gitu karena dari Sabang sampai Merauke ada dan I saw kenapa orang Indonesia bisa sukses di sana karena etos kerjanya kita tuh oke banget. We are very resilient. Sebenarnya jauh lebih. Dan kita tuh kalau kerja semuanya all out. That's what I see ya. At least orang Indonesia tuh menurutku kenapa mereka bisa sukses apalagi di luar negeri gitu ya karena mereka itu kan very talented kerjanya, they are very resilient dan Australia negara yang sangat menghargai itu. Mereka sangat menghargai orang yang mau bekerja dan talent itu dihargai sekali. Gitu. Intinya jadilah perantau. Oke, dan ini adalah pertanyaan penutup karena sebagai ibu punya 2 anak, punya suami, gimana sih cara minta izinnya dan gimana cara meyakinkan ngeboyong mereka ke Australia? Ya. Yang paling utama carilah suami yang bisa mendukung karir istri ya, itu nomor 1. Nah, tapi minta izinnya gimana? Minta izinnya adalah gini, aku bilang bahwa kayaknya ini sudah saatnya aku untuk ngambil S2 karena dengan kita mengambil S2 insya Allah akan mendapatkan karir yang lebih baik sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan tentu bisa mensupport anak lebih baik. Jadi itu memang dulu. ada strategi yang harus diomongin juga. Betul. Nih ya sama suami. Impactnya apa nih dari ambil S2 ini? Impactnya buat ke karir atau ke kehidupan kalian apa dulu? Karena ini kan is a big investment, ya kan? Nah, terus kedua minta izin dulu. Kalian mau nggak ikutan temenin gitu kan? Karena membawa anak itu juga tentu tambahan biaya ya kan? Dibandingin kayak kita seorang diri sendirian 2 tahun, cuman bisa nggak mamah 2 tahun berpisah dengan anak dan suami? Jadi ada yang bisa sebenarnya, tapi ada yang bucin-bucin kayak kita nggak bisa. Bucin-bucin kayak aku nih nggak bisa sama suami sama anak tuh nggak bisa. Jadi kalau mau ada ikut perpindahan keluarga, ini langkah-langkahnya gimana sih? Jadi aku bikin hitung-hitungan berapa biaya sekolah di Indonesia dengan berapa biaya sekolah di Australia. Nah, dengan perhitungan itu aku kasih ke suami nih. Kalau anak sekolah di Indonesia 2 anak segini biayanya selama setahun. Kalau kita sekolah di Australia biayanya itu untuk 1 anak tuh $7,000 setahun. Nah kali 2 14,000 setahun. Tapi habis itu udah gitu kita nggak bayar uang pangkal, uang inilah, pokoknya 1 tahun segitu lah. Gitu kan. 1 tahun segitu jebret bayar di muka udah. Dan ini di Sydney ya? Dan ini di Sydney loh. Jadi bisa aja kalau ke kota lain atau negara lain bisa lebih murah? Aku nggak tahu ya soal itu lebih murah apa enggak karena memang kayaknya ini satu tapi negara. Ini sekolah swasta? Tapi ini sekolah public school. Oh, public school. Dan public school di sana menurutku hampir anakku kan sekolah di swasta di Indonesia tuh menurutku sih sama ya gitu ya. The quality level. The quality itu sama sekolah National Plus bahkan menurutku ya National Plus. Asal mungkin kita milih cari yang kayak top 100 public school in Sydney. Itu yang aku lakuin. Jadi top 100 school in Sydney apa? Nah, pilihin tuh public schoolnya mana yang top-topnya. Nah makanya itu yang menentukan tempat tinggalku di mana karena SD-nya kan mereka pakai rayon ya, jadi zonasi ya. Jadi di Australia sistemnya pakai zonasi dan mereka tuh nggak bisa mindahin, nggak bisa tadi ya sistem karena mereka by system banget kan. Jadi dia ngitung tuh dari kode pos rumah kamu maksimum radiusnya 3 km aja. Jadi pertama nyarinya sekolah dulu ya, sekolah dulu, bukan tempat tinggal. Aku setelah menentukan sekolah, baru nyari yang radiusnya kurang dari 3 km. Ya. Nah, carilah tuh sekolahnya udah ketemu nih sekolah yang jadi aku visit tuh sekolah-sekolah public school yang masuk ke top 50 sih, top 50. Cari mana kompleknya yang kira-kira serp nih sama. Jadi sekolahnya udah bagus, udah cantang, tapi areanya bagus juga. Nah, area bagus tuh gimana sih? Deket sama public transport, deket sama rumah sakit atau klinik. Fasumnya banyak lah gitu kan, sama neighborhoodnya emang safe apa enggak itu paling utama ya gitu kan. Karena walaupun di luar negeri jangan kira semua luar negeri itu, walaupun sini tentu safe banget, tapi tetap aja ada beberapa area yang memang mungkin turisti banget gitu kan.
Tapi jadi kita cari yang masih deket-deket kota, tapi safe, tapi sekolahnya bagus gitu. Dan walking distance. Oke. Nah kan bawa keluarga itu sebenarnya ekstra biaya Betul. ya. Mudah nggak sih nyari side income nih di Australia? Nah, kalau di Australia itu sebenarnya kita bisa ambil kerja-kerja casual aja sih Mbak gitu kan. Okay. Contohnya aku nih, aku tuh adalah karena aku hobinya bikin kue. Hobinya gitu kan. masak, Hobinya enak masak, banget. bikin Gue udah kue. suruh dia bikin restoran dari kapan tahu. Ini menuju bikin restoran. Jadi kantin sekolahan anakku itu waktu itu tiba-tiba lagi menawarkan posisi untuk mau running the kantin nggak gitu kan. Jadi ibu-ibu kantin. Jadi mama guys, ibu-ibu kantin. ya. Dan itu bayarnya lumayan banget loh guys, by the way. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi ini salah satu side income Salah dong. satu side income aku kan waktu itu jadi mama kantin. Cuman ya kerjanya lumayan ya Ya. Bun gitu ya, fisikal kan. Nah, Physical. karena terlalu fisikal, walaupun anakku tuh bangga banget tuh mamaku nih yang jaga kantin gitu kan. Dia sangat senang karena aku, kehadiran ibunya. betul, bikin dia Masakannya bangga. enak banget, lihat nih. Jadi aku Ini masakannya ya. masakin buat semua anak-anak Anak-anak. di situ untuk makan siang gitu kan. Cuman karena aku ngerasa capek juga ya Bun, karena aku masih kuliah. Jadi aku side jobnya gimana kalau aku provide aja untuk baking, Jadi vendor. jadi vendor aja saya. Jadi saya vendor. tidak supplier, jadi tidak bekerja lagi, tapi saya mensupply baking kue-kuenya ini ya. buat di kantin, dan itu lumayan banget sih buat side income pelajar itu lumayan banget. Oke, Tuh. jadi nggak cuma expense, tapi ternyata Betul. bisa dapat Bisa pundi-pundi tambahan Benar, juga ya. gitu. Tapi memang ya perbedaannya adalah di Australia itu semuanya mandiri ya Bun. Jadi semua mandiri, semua harus fisikal. Jadi harus siap mental ya. Mental manja Jakarta tuh nggak Lewat. bisa. Princess nggak. treatment Princess treatment, kuku harus pendek. Oke. Gitu. Oke, thank you so much ya Bi. Thank you Mbak for for inviting. Iya, buat ada di sini. Jadi buat para mama-mama yang pengen bisa S2, nggak ada salahnya untuk mencoba dulu. Betul. Bisa mencoba jalur scholarship, bisa Iya. juga mencoba jalur bursary. Kalau memang ternyata diterima menjadi seorang mahasiswa S2, ingat kamu mulai sesuatu yang baru. Lepas semua tuh ya atribut, posisi, Betul. dan segala macam. And always say yes maybe ya untuk every opportunity yang Yes. ada. Betul. Dari ibu-ibu kantin ya, ternyata bisa jadi supplier. Hanya dalam berapa bulan? Minggu. Dalam hitungan minggu ternyata Ya. kalau kamu memang keep looking for the opportunities, bisa aja nih kamu ngangkat satu keluarga diboyong ke Australia, anak-anak bahagia, Sekolahnya dapat pengalaman internasional, ya kan, dan juga udara yang sehat. Itu Oke. yang money can buy. Oke, so keep your dreams up, semua mama, insya Allah bisa S2 Insya Allah ya. bisa semua mama. Sampai jumpa di episode lainnya.